Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berbicara masalah hadas lah. Hadas itu ada dua macam. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Memang pengertian hadas ini adalah abstrak lah, tidak bisa dilihat. Namun wajib ada hadas itu sesuatu yang dianggap kotor lah. Misalnya hadas kecil tidak boleh menyentuh Al-Quran, hadas besar tidak boleh menyentuh, tidak boleh membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian, lalu hadasnya ada dua macam. Hadas besar itu misalnya kan haid, nifas, dalam keadaan junub, keluar mani, atau hal-hal yang mewajibkan mandi, itu namanya hadas besar. Lalu hadas kecil itu memang sesuatu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat atau yang semacamnya. Lalu cara menghilangkan hadas besar dengan mandi yang dinamakan mandi wajib lah. Menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib, menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Jadi hadas kecil itu dalam keadaan tidak berwudu, hadas besar dalam keadaan tidak atau belum mandi, dalam keadaan junub, haid, nifas, namanya hadas besar, menghilangkannya dengan mandi wajib. Lalu hadas kecil menghilangkannya dengan berwudu. Nah, lalu wudu ini ada yang dinamakan rukun wudu lah. Bagaimana di sini kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rukun wudu'i sittatun arba'atun sabatat bil Quran wa hiya ghaslul wajhi wa ghaslul yadain wa mashu badil asyi wa ghaslul rijlain wa isnani bisunati wa huma an-niyatu wa tartib. Jadi rukun itu ada rukun wudu untuk menghilangkan hadas kecil, ada 6 macam. 4 terdapat dalam Al-Quran, 2 disebutkan dalam hadis. Dalam Al-Quran yaitu menyapu, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, dan membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Sedangkan niat dan tartib itu terdapat dalam hadis. Rukun wudu ada 6. Kalau dulu kita berbicara di tempat yang lain bahwa rukun mandi itu ada 2 lah. Rukun mandi wajib. Pertama niat, kedua menyampaikan air atau meratakan air ke seluruh tubuh. Niat dulu mula-mula dilakukan pada waktu air sampai di ubun-ubun lah. Ada niat sengaja aku mandi fardu karena Allah Ta'ala pada waktu air sampai di anggota badan. Kemudian rukun yang kedua ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, lalu rukun wudu juga pertama niat. Niat yaitu misalnya payanwi rapal hadas ya abil wudu, sengaja aku mengangkat hadas atau sengaja aku berwudu. Waktu niat ini lah, tempatnya niat ini. Lalu kalau lapatnya itu bisa yang panjang, bisa kalau yang pendek nawaitul wudu'a lillahi ta'ala lah. Anak-anakku sekalian, kalau niat yang pendek itu nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sama dulu kan mandi wajib nawaitul ghusla fardan lillahi ta'ala, sengaja aku mandi fardu karena Allah Ta'ala. Niat ini adalah waktunya atau tempatnya pada awal juz'in minal wajhi. Awal-awal air itu sampai di kepala, yaitu di dahi. Jadi pada waktu di sini ada niat, itu masangnya niat. Niatnya itu pada waktu air sampai di sini, dalam hati sengaja kubur wudu karena Allah Ta'ala. Pertama niat. Di niat itu beserta dengan perbuatannya lah, kasdu syai'i mu'tarinan bipilihi. Kalau yang ingin berwudu itu tuh namanya ajam, bukan dinamakan niat.
Yang dinamakan niat itu adalah kasdu saya mu'tawinan dipilih waktu air sampai lidahi ini hati kita mengata sengaja ku berwudu karena Allah Ta'ala, walaupun kan disebut lafadznya lah awal itu kapal hadasil misalnya, nama itu kapal itu kada usah disebutkan karena lafadz itu hukumnya sunat. Yang wajib itu adalah niat. Jadi niat itu letaknya dalam hati, tidak bisa disebut. Kalau disebut namanya bukan niat. Misalnya sengaja aku mandi fardu karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku mengakamkan ada besar bagi seluruh tubuhku fardu Allah Ta'ala, diucapkan itu bukan dinamakan niat, tidak sah mandinya. Sebab niat itu namanya mahalluhu fil qalbi, tempatnya di dalam hati, dan memulainya mulai pada permulaan air itu menyentuh tubuh kita. Ini pertama niat lah, letaknya di ubun-ubun sini, sengaja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua rukun wudu ialah ghaslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka. Yang dia makan muka ini haduhu tulan lah, batasnya itu lebar atau tinggi, mulai daripada tumbuh rambut ila muntaha jakan. Muntaha jakan ini muntaha lihya ini sama aja, daripada tempat tumbuh rambut sampai ke bawah dagu nih, walaupun dagu tapi di bawah dagu. Lalu kalau panjangnya tadi kan lebar atau tinggi, itu mulai apa, mabainal ujunain, diantara cuping telinga kiri sampai cuping telinga kanan. Di muha ini semuanya ini di lekuk mata, nah, ini nah itu kan. Itu jangan kayak itu aja bodoh lah, jangan. Ini nah di kalau ada kehematan kada sah ini. Nah, ini mulai ujung rambut sampai bawah dagu. Jadi sini wajib. Walaupun batasnya sampai di dagu aja. Tapi kada sempurna. Sama dengan basuh siku, walaupun sampai siku aja kada harus dilebihkan lah. Itu hal-hal yang sunat itu tidak sempurna, makanya dia akan menjadi wajib. Nah itu. Kemudian kalau membasuh muka ini sudah apa, nah kalau biasa aja lah, kita ini kada ada yang berjanggutnya lah. Kalau janggut itu ada yang tebal, itu dikusut aja di sini. Tapi kalau yang tipis itu disampaikan air ke kulit. Kalau tipis kita kan tidak ada punya janggut namanya lah ini kan. Jadi kita kan bisa bicara masalah itu. Di keduanya rukun wudu adalah membasuh muka. Yang ketiganya ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Nah ini kan, jadi membasuh dua tangan sampai siku, diwatakan siku ini. Ini bajunya dipacul gitu ya, kalau beli gini kan terkena. Nah, jelas. Nah, ini kan dikusuk sampai siku. Kemudian sebelah kiri, ya kan tadi dua mirfaqain, dua siku lah. Nah, itu yang ketiga, menyapu dua siku sampai selesai. Kemudian ini ada dikatakan kaidah kan, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Nah itu kan, jadi kalau sampai siku aja tuh harus dilebihkan. Nah, itu sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan dia, maka hukumnya wajib. Yang keempat, rukun wudu ialah menyapu sebagian kepala, menyapu sebagian kulit kepala atau rambutnya. Nah ini yang ada di ubun-ubun lah. Dia boleh aja di sini, boleh di belakang boleh. Nah, itu sebagian aja, menyapu aja. Nah, yang keempat menyapu sebagian kepala. Yang kelima ialah ghaslul rijlain ma'a ka'bain, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Nah ini kan, apa namanya, wajib kita mungkin dikatakan bahwa apa namanya, wajibu ghuslu juz'in minas saqilah. Wajibnya membasuh sebagian daripada landau ini kan. Walaupun tadi kan diletakkan kaki. Itu rukun wudu lah. Yang kelima adalah membasuh dua kaki sampai mata kaki, sudah selesai aja.
Dan yang keenam tertib. Tertib ini berurutan. Nah, tertib berurutan. Nanti daripada niat basuh muka, kemudian basuh dua tangan. Tertib. Nah, itu kan. Lalu syarat-syarat wudhu dia, walaupun semestinya duluan lah. Ini kan kemudian ada yang dinamakan syarat-syarat wudhu. Ya, ini jangan ada anggota wudhu sesuatu yang menegah sampainya air lah. Ini yang paling banyak nih yang menciptakan. Sebenarnya terutama di telapak kaki ini biasanya ada apalah itu aspal atau lem dan lain sebagainya, itu dibersihkan dulu lah. Jadi jangan ada sesuatu yang menegah sampainya air kalau wudhu. Sama mandi wajib. Nah, mandi wajib itu juga sama. Kalau ada walaupun sedikit yang tidak terbasuh, maka mandinya tidak sah. Jadi perhatikan dulu kalau sudah hendak sembahyang itu, lihat dulu telapak kakinya tuh, di bawah kakinya. Kalau saya sering disampaikan dari orang lain, dan saya sudah berusaha sudah melihat tapak kakinya waktu sudah berwudu tuh, tapi rupanya masih ada yang tidak kelihatan. Jadi jangan ada sesuatu yang mencegah sampainya air yang wudhu lah. Misalnya kalau kutik itu kan, kalau kutik yang kalau warna aja kan sahaja, hanya pacar itu sahaja tinta. Kalau kutik itu kan semacam kalau tebal itu kan itu bisa kada sah lah. Kutik itu namanya kayak mendicat sebangsa cat itu yang penting. Nah, kemudian sudah selesai berwudhu, dia sudah dapat mengangkat tangannya, berdoa dengan doa yang sudah kita kenal lah. Berdoa itu termasuk sunat wudhu. Itu kalau kita ulangi lah, nanti kita sampaikan bahwa rukun wudhu itu ada 6. Kalau mandi ada 2. Pertama niat lah, pada awal juju badan. Yang ketiga meratakanlah ke seluruh tubuh, itu niat mandi. Jadi sudah haid, sudah nifas, keluar mani atau hubungan suami istri, itu wajib mandi. Hukumnya ada 2. Pertama adalah niat, kedua memperkenalkan wudhu. Kalau wudhu ini kan syarat yang pertama dulu, wudhu itu ialah jangan ada anggota wudhu itu yang tidak sampai air ke anggota wudhu. Itu kita lihat dulu. Jadi pertama niat adalah niat waktu di sini kan awal jujur sangatnya aku berwudhu fardu karena Allah Ta'ala. Nah, di batas muka tadi kan 2 cuping telinga ini kan, atas ujung rambut sampai ke bawah dagunya. Jadi ini wajib bawah dagunya, walaupun ini kan batasnya sampai di sini. Ini kada sempurna kalau karena ini nah, kalau tahi mata betul nah kayak itu lah dan dibusuk tuh muka. Kemudian yang ketiga kita ulangi ialah membasuh 2 tangan sampai siku. Jadi siku ini dilewatkan. Nah, ini kan wajib gasudus in minal adudain. Nah, ini wajib ini kan adudain ini nah. Wajib menyampaikan banyu ke sini kan, jangan pas siku sini aja. Nah, itu kan ada misalnya kan perempuan tuh menyingsing tangan terlalu pendek lah itu. Itu wajib itu dibasuh tuh adudain ini sedikit. Karena ada kaidah kan dulu, la yatimul wajib illa bihi, kada sempurna wajib melainkan dengan dia sesuatu basuhan bahwa wajibun, maka wajib juga membasuh inilah melebihi siku. Nah, itu. Kemudian yang keempat menyapu sebagian kepala yang abdal ubun, tapi boleh juga di sini nah, asal batas kepala. Yang kelima membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki, dan yang keenam adalah tertib berturut-turut. Jadi mereka ada mualat lah. Ini tertib aja dah. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti insya Allah akan kita sambung pada waktu yang lain lah, dalam keadaan masalah adalah masalah fikih. Demikian, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami dan lain sebagainya, mohon maaf. Demikian saya sampaikan masalah rukun wudhu. Nah, dan termasuk juga rukun mandi ada 2, supaya dihafal, supaya ingat. Demikian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.